واحلل عقدة من قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رضي الله عنه ورضي عن أبيه ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. وروينا بالإسناد الصحيح في سنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أخذ مضجعه: الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني والذي من علي فأفضل والذي أعطاني فأجزل الحمد لله على كل حال اللهم رب كل شيء وملكه وإله كل شيء أعوذ بك من النار. Disebutkan di dalam Sunan Abi Dawud dengan sanad yang sahih dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Masih kita dalam pembahasan bacaan-bacaan yang disunnahkan ketika seorang itu hendak tidur. Bahwasanya Nabi SAW beliau seringkali membaca ketika ketika sudah akhadha madja'ah, sudah berada di tempat tidurnya. Di sini Abdullah bin Umar ini termasuk sahabat yang beliau itu sangat-sangat fanatik dengan Nabi. Dan semua sahabat demikian. Semua sahabat itu demikian. Hanya saja yang terkenal sangat ngefan dengan Nabi Muhammad itu sahabat Abdullah bin Umar. Sampai-sampai beliau itu bikin rumah ukurannya mirip rumah Nabi. Ukurannya, modelnya itu mirip rumah Nabi. Yang mana disebutkan oleh Imam Hasan Basri ketika terjadi di masa Khalifah Utsman bin Affan. Itu terjadi pelebaran Masjid Nabawi, sehingga mengakibatkan rumah Nabi dan istri-istri beliau itu dirobohkan. Itu saya Imam Masri mengatakan, aku berharap rumah Nabi itu tidak ikut dirobohkan untuk menjadi pelajaran orang-orang setelah kita. Bagaimana rumah manusia paling mulia itu kayak apa? Disebutkan oleh Imam Hasan Basri, ketika tangan beliau itu ditarik ke atas itu sudah bisa megang atapnya. Bisa megang atapnya. Ya. Jadi itu rumah manusia paling dicintai oleh Allah. Kalau memang tanda Allah cinta kepada hamba itu kemakmuran, Nabi paling berhak makmur. Karena sebagian orang menganggap, alhamdulillah Ustaz, saya ini urusan kelar terus. Apa yang saya minta dikabul terus, berarti saya dicintai oleh Allah. Siapa yang bilang? Kalau memang itu tanda Allah cinta, maka yang paling berhak para anbiya. Tapi lihat, Nabi Zakaria meninggal digergaji dari atas ke bawah. Nabi Yahya meninggal disembelih. Nabi Isa itu seumur hidup gak ada rumah. Dimanapun ngantuk, di situ beliau tidur. Nah, ini orang-orang yang seperti itu terus kita anggap tanda Allah cinta itu makmur. Tanda Allah cinta itu berarti urusan kita beres terus. Nah, gak seperti itu. Para sahabat kita perhatikan. 4 sahabat paling dekat dengan Nabi. 2 menantu, 2 mertua. 2 menantu Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. 2 mertua Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Lihat bagaimana wafat mereka. Sayyidina Abu Bakar Siddiq diracun. Sayyidina Umar ditusuk perutnya 6 kali ketika sholat. Sayyidina Utsman disembelih dalam keadaan baca Quran tanpa melawan. Sayyidina Ali dipukul kepalanya waktu sujud di waktu subuh 17 Ramadan. Ini orang-orang yang jelas-jelas mendapat
Istilahnya itu mubasysyirin bil jannah. Dapat kabar gembira dengan surga di waktu masih hidup. Tapi seperti itu. Nah, sehingga dalam hal ini harus kita tahu bahwasanya cinta Allah kepada hambanya ketika hamba itu dicegah dari setiap kemaksiatan dan diberi taufik untuk menjalankan seluruh perintah-perintahnya. Berarti Allah cinta dia. Kalau masih dia maksiat, masih gini, berarti cinta Allah belum sempurna ke hamba itu. Bisa jadi dia waktu maksiat tambah makmur, tambah jadi istidraj caranya. Jadi lebih berat. Itu Allah mengulur hamba ini sampai dia nggak sadar kalau dia itu dibenci. Dia merasa dalam keadaan mungkin saya ini dicintai nih, buktinya nggak disiksa sama sekali. Korupsi terus, aman terus. Ya, dolim terus, gak pernah ada kesengsaraan, malah tambah dielulukan. Oh, ini bahaya. Sehingga dalam hal ini Sayyidina Abdullah bin Umar itu beliau saking ngefans-nya itu jalan yang pernah dilewati Nabi itu aja yang beliau lewati. Gak pernah melewati jalan di Madinah yang Nabi gak pernah lewat jalan itu. Bahkan pernah suatu kali beliau itu naik kuda dengan pembantunya. Atau berhenti agak lama. Pembantunya bilang, wahai majikanku, wahai tuanku, kenapa engkau berhenti di sini? Ya, aku pernah melihat Nabi berdiri di sini lama, sehingga aku niru. Ini Masya Allah ya. Karena memang ciri-ciri cinta itu niru. Ya, kita belajar dari para pemuda-pemudi kita. Kalau sudah cinta dengan artis, rambut-rambutnya niru semua. Rambutnya, merek sepatu, semuanya niru. Sampai warnanya pun niru. Ini mahabbah shodiqah, cinta benar ini. Tapi dia salah naruhnya. Coba dia naruh di ulama. Coba dia naruh pada perempuan-perempuan yang solihah, jadi baik. Masalahnya figur itu nggak dia kenal. Karena orang tua nggak mengenalkan figur orang-orang soleh kepada anak-anak. Sehingga mereka mengenal figur tokoh-tokoh artis, tokoh-tokoh selebritis itu. Ya itu yang ditiru mereka itu sudah. Kenapa? Karena salah mencintai. Ya, salah mencintai, salah niru. Kalau sudah salah niru, maka berat nanti di akhirat. Karena Nabi SAW bersabda, Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu bersama yang dia cintai. Ciri-ciri cinta itu dia kenal betul. Dia kenal betul. Pemain fulan, mulai main bola umur sekian. Klub pertama ini, klub kedua ini. Sampai top skor apal semua dia. Kenapa? Sudah cinta Ustaz. Sampai fotonya pun ada terus. Nah, ini khawatir bareng dengan pemain bola itu di akhirat. Naudzubillah. Karena Nabi bersabda al-mar'u ma'aman ahad. Seseorang itu bersama yang dia cintai. Kalau cinta ulama, jangan cuma ngaku, tapi buktikan. Kenal sedalam apa kenal Anda dengan ulama fulan? Sedalam apa? Kalau cuma kenal nama atau cuma nempel foto, itu berkumpul banyak. Tapi amaliyah Anda apakah sesuai? Kalau nggak kenal berarti jangan ngaku cinta. Karena cuma nempel foto sebanyak, gampang aja nempel foto. Tapi intinya ngikutin dah. Ya. Jadi dalam hari ini sahabat Abdullah bin Umar merupakan bukti di antara para sahabat banyak pecinta yang inilah cinta yang benar. Nah, beliau itu sering memperhatikan Nabi. Sehingga disebutkan beliau mengatakan Nabi SAW itu sering setiap kali sudah berada di tempat tidurnya, beliau membaca, ini saking cintanya ya, sampai apal yang dibaca itu. Sahabat itu tidak pernah Nabi nyuruh, tulis ya, kalam saya tulis. Tidak pernah. Bahkan di masa Nabi hidup, sahabat itu dilarang tulis hadis. Kenapa? Takut tercampur dengan Al-Quran. Karena Al-Quran belum ketulis. Takut tercampur sehingga Nabi melarang sahabat nulis hadis. Tapi bagaimana hadis kok bisa terkumpul sampai jutaan
hadis itu karena kecintaan mereka pada Nabi. Sampai-sampai yang dengar dari Nabi langsung melekat. Anda dengar pengajian saya setengah jam ini. Ada yang melekat nyampe rumah? Satu kalimat aja yang melekat. Paling ya asal. Ya siapa yang sering dengar Ustaz. Karena tadi seperhatian itu sahabat. Sampai-sampai cara Nabi makan, apa yang beliau baca, berapa kunyahannya, itu mereka tahu. Oh, Nabi kalau ngambil sebelah sini, yang dimakan ini, yang jarang dimakan ini, itu sahabat ngerti. Ya ini bentuk cinta itu seperti itu. Bentuk cinta itu demikian, perhatian dengan yang dicintai. Nah disebutkan Nabi SAW ini setiap kali beliau sudah berada di tempat tidurnya, beliau membaca Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi kafani wa awani, yang sudah mencukupi aku, wa awani, dan memeliharaku, wa at'amani, dan memberi makan aku, wa saqani, memberi minum aku. Ini semuanya hakikat ya. Yang ngasih saya orang tua, yang ngasih saya suami, dan itu secara perantara. Hakikatnya Allah. Dalam hal ini wajib kita ini memandang yang memberi ini Allah. Cuman tetap harus berterima kasih kepada perantara. Sehingga Nabi SAW pernah bersabda, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapapun yang nggak bisa berterima kasih kepada orang yang dengan lewat dia rizki Allah sampai kepadanya, maka dia tidak dianggap berterima kasih pada Allah. Dia tidak dianggap terima kasih kepada Allah. Karena perantara ini yang menjadikan rezeki Allah nyampe kepada dia. Artinya, hanya fokus kepada fulan nggak boleh. Oh, kalau bukan karena fulan, mungkin saya nggak bisa makan, Ustaz, nggak boleh. Nanti mendewakan Anda. Nanti khawatir menjilat dia Anda. Sehingga Anda nggak memandang Allah lagi, mandang fulan ini. Ini yang sekarang kebanyakan orang terkena itu. Tauhidnya hilang. Tidak mengisahkan Allah dalam segala perkara. Tapi hanya Allah langsung juga kurang baik. Hanya dia nggak peduli dengan orang sekitar. Oh, yang ngasih saya Allah kok, bukan dia, dan lewat dia. Nah, dua-duanya diperhatikan. Secara batin ini dari Allah. Secara zahir terima kasih atas bantuan Anda, pemberian Anda. Secara zahir, secara batin ini semua dari Allah. Karena itulah setiap kita dapat nikmat dari siapapun itu, pertama kan kita ucapkan alhamdulillah. Terima kasih kepada Allah. Baru terima kasih ya. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah kepada Allah, terima kasih kepada manusia. Itu harus. Dan itu akhlak muslim. Sehingga dalam hal ini Nabi SAW dalam doanya itu memberikan kepada kita hakikat. Karena itulah didikan orang tua dulu ya. Itu Masya Allah, semuanya itu dikaitkan dengan Allah. Nah, pada anak-anak ini siapa yang ciptakan? Langsung Allah. Yang bikin rumah besar ini siapa? Allah, langsung. Yang bikin hujan turun? Allah. Harusnya seperti itu. Dan itu dulu sudah menjadi hal yang lumrah. Tapi sekarang, maaf. Kadang-kadang jelaskannya pakai ilmiah. Enak. Apa sebab hujan? Hujan itu karena sinar matahari. Nanti air dari laut ini menguap. Menjadi gumpalan awan. Terus mengalir itu awan jadi mendung, turunlah hujan. Orang tua bangga dengan jawaban itu. Masya Allah, anak saya paham. Padahal harusnya dia bilang, siapa yang hujan? Allah, selesai. Ya, siapa yang ini? Allah, langsung Allah. Agar dia tahu semua alam ini yang ngatur Allah. Ketika anak itu
diajarkan, dididik dengan menanamkan tauhid yang kuat di masa kecilnya, sampai besar dia akan ada ketergantungan pada Allah. Allahus Somad, Allah lah tempat bergantung. Dan itu kita kadang-kadang hilang. Maaf, kadang sudah besar bingung. Ketika dapat masalah bingung, lari ke orang pinter, lari ke dukun, lari ke pinjol, lari ke ini. Kenapa? Tauhid nggak ada. Tanaman tauhid dari kecil nggak ada. Akhirnya dia larinya kepada selain Allah. Coba dia ngerti semua yang menyebabkan amal alam ini, yang baik, yang buruk, kebahagiaan, kesengsaraan, semua Allah kembali kepada Allah dia. Pasti itu. Cuman tadi sayangnya mulai kecil nggak ditanamkan tauhid. Akhirnya dia mencari kerja dengan cara yang nggak baik. Kerja dengan kerja yang nggak sesuai syariat. Karena khawatir rezeki dari mana kalau nggak seperti ini caranya. Coba dia ngerti ar-razzaqu Allah, selesai. Si rezeki itu Allah, selesai urusan. Sehingga kita ini sekarang dalam krisis akidah. Karena itulah didikan orang-orang dulu tidak banyak masalah, tidak banyak pembahasan, cukup yang pohon ini saya nyatakan Allah, itu sudah ditanamkan Allah. Yang ngasih makan siapa? Allah. Yang nyiapkan semua kain ini siapa? Allah. Langsung. Bukan ini beras dari petani di sawah terus gini, itu proses, Pak. Anak-anak itu jangan kasih proses, langsung ke intinya. Sehingga dalam Al-Quran sendiri Allah mengajarkan kita wasta'inu bisobri wassalah. Minta tolonglah kalian dalam segala perkara bisobri dengan sabar, wassalah dan sholat. Sabar itu tindakan batin, dan sholat tindakan dohir. Tiap ada masalah lapornya ke sholat kepada Allah. Dalam hadis sebutkan Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, karena Nabi idza hazabahu amrun. Nabi SAW itu kalau sudah terdesak dengan suatu permasalahan, iltaja'a ila sholah, langsung beliau menuju sholat. Lapor kepada yang memberi masalah, karena solusinya hanya pada dia. Beliau langsung lapor kepada sang pemberi masalah. Siapa? Allah. Karena solusi masalah itu hanya pada Allah. Orang yang bingung, nelpon macam-macam, nelpon koleganya, nelpon temannya mungkin yang menteri yang ini, bingung. Tapi orang yang mukmin diajari harus lapor pada Allah dulu. Sehingga dalam hal ini kalimat wa amali wasaqani itu adalah kalimat haqiqah ya, yang harus kita ketahui, kita yakini. Termasuk daripada syukur terbesar adalah meyakini semua nikmat yang ada pada kita dari Allah. Gak ada sedikit pun hasil usaha kita, gak ada. Karena usaha kita pun yang gerakkan Allah juga. La haula wala quwwata illa billah. Walladhi manna alayya fa afdal. Dan dialah yang memberi nikmat kepadaku fa afdala, dan melebihkan nikmat tersebut. Walladhi a'tani, dan dialah yang memberi aku fa ajzal, dan membesarkan pemberian-pemberiannya. Ini bentuk syukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Keadaan susah, segala puji bagi Allah. Keadaan senang, segala puji bagi Allah. Ini makom ridho. Kalau syukur itu dalam kenikmatan saja. Orang yang nyampe makom syukur itu pas dapat nikmat, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi pas dapat musibah bisa baca alhamdulillah, berarti dia nyampe ridho. Istilahnya gini, dikasih sirup alhamdulillah,
kasih pil pahit, ya alhamdulillah, karena dia tahu obatnya di sini. Obatnya di situ. Orang yang ngerti dikasih dokter pil pahit, kalau ini diantara penyebab sembuh, dia akan terima kasih, bahkan bayar. Saya bayar. Walaupun pahit, tidak apa-apa, saya bayar. Padahal cuma prediksi, belum pasti loh ya. Belum pasti sembuh. Orang yang diamputasi, bayar dia. Dipotong kaki, tidak apa-apa, yang bayar. Kenapa? Demi kesembuhan. Dan potong kaki. Sama. Sehingga diantara ucapan ulama, kam min mihnah kam min minhah waroh al mihnah. Berapa banyak anugerah itu di balik ujian. Berapa banyak anugerah itu di balik ujian. Sehingga orang-orang soleh itu ketika dapat ujian, mereka itu senang. Kenapa? Oh, habis gini ada hadiah nih. Sini ada hadiah. Tidak apa-apa. Ya, habis gini ada hadiah. Itu mereka menyikapi ujian itu di situ. Karena itulah kehidupan duniawi. Itu kita menjalankannya dengan dua cara. Menjalankannya dengan Anda tenang atau gelisah. Orang yang nggak punya ilmu Nabi Muhammad, dia gelisah, jalani hidup yang duniawi, yang model banyak susahnya, gelisah dia. Tapi kalau yang punya ilmu Nabi Muhammad, tidak gelisah. Karena dia sudah ngerti ilmunya, dia ngerti ini sistem Allah. Sistem Allah seperti ini sudah. Namanya ujian, tidak bisa Anda menghindar. Anda harus menghadapinya. Kalau Anda hindar, Anda akan dapat ujian yang sama. Mungkin dari orang yang berbeda. Harus Anda hadapi itu. Karena memang termasuk bentuk didikan Allah untuk hambanya. Dikasih ujian melalui istrinya, anaknya, menantunya, mertuanya, penyakitnya, ekonominya, ya, omongan orang padanya, itu didikan Allah. Anda menghindar, pasti nanti ada didikan lagi. Gak mungkin Anda bisa menghindar. Karena Allah pengen Anda baik. Allah pengen Anda baik. Harus ujian ini Anda hadapi. Nah, dengan cara apa menghadapinya? Ilmu Nabi Muhammad. Sehingga bisa menjalani hidup yang serba sulit ini dengan tenang. Ya. Kemudian, alhamdulillah, Allahumma Rabba kulli syai'. Ya Allah, Tuhannya segala sesuatu, wa malikah, dan raja segala sesuatu, atau pemilik segala sesuatu. Wa ilaha kulli syai', ilah dan Tuhannya segala sesuatu. Rabb dan ilah ini dua kalimat yang secara bahasa sama. Tapi kalau kita lebih detail lagi, Rabb itu artinya pemelihara alam. Yang mengatur alam itu Rabb. Kalau ilah, yang berhak disembah. Karena itulah yang dipakai dalam kalimat tauhid, bukan la rabba illallah, tapi la ilaha illallah. Karena urusannya dalam penyembahan. Masalah tauhid itu dalam penyembahan. Yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maka kalimat ilah. Kalau Rabb itu pengayom. Rabbil alamin, pengayom seluruh alam. Yang ngurusin alam ini Rabb, bukan alhamdulillahi ilahil alamin. Rabbil alamin. Itu pembedanya di situ. Ya. A'udzubika minan nar. Ini yang diminta Nabi. A'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah, minan nar, dari api neraka. Karena intinya hidup, ya kita selamat dari neraka. Intinya hidup ini, tujuannya adalah agar kita sukses. Apa arti sukses? Sukses itu sering disampaikan ketika talqin ya. Ayat ini sering disampaikan kita talqin. Apa itu? Faman zuhziha 'anil nar. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka. Udkhilal jannah, dan dia dimasukkan ke surga, faqad faz,
maka dialah orang yang benar-benar sukses. Ini yang benar sukses ini. Kalau cuma sukses dunia belum, karena masih di ruang ujian. Kayak apa? Merasa sukses, dia masih di ruang ujian, belum keluar, belum tahu nilainya berapa, apalagi lulus apa enggak belum tahu. Cuman masih di ruang ujian. Bisa jadi sukses yang dia anggap sukses itu ujiannya dia. Berapa banyak orang ketika diuji susah berhasil, dengan sabar berhasil, tapi diuji dengan makmur banyak gagalnya. Karena kemakmuran itu juga ujian. Syukur apa Anda? Ya, syukur apa Anda? Kemudian warawayna fi kitab at-Tirmidzi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina ya'wi ila firashi astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi thalatha marrat ghafarallahu ta'ala dhunubahu wa in kanat mithla zabadil bahr wa in kanat 'adadan nujum wa in kanat 'adada ramli 'alij wa in kanat 'adada ayamid dunya. Dan kita sebutkan kata beliau dalam kitab At-Tirmidzi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau bersabda, man qala barang siapa yang membaca hina ya'wi ila firashi ketika dia naik atau setelah dia naik ke tempat tidurnya, dia membaca astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali kayak habis sholat. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Nabi mengatakan barang saya membaca itu setiap hendak tidur, dibaca 3 kali kata Nabi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan, walaupun sebanyak bintang gemintang di langit, bahkan walaupun sebanyak pasir-pasir yang ada di pantai-pantai. Alij ini tepian pantai, Alij. Bahkan wa in kanat adada ayamid dunya, walaupun dosa dia sebanyak jumlah hari di dunia, mulai diciptakan bumi sampai hari kiamat itu berapa hari, sebanyak itu. Tapi hadis ini hanya untuk dosa kecil. Dan jangan sampai tertipu ya, maaf. Sebagian orang, oh enak aja ini, maksiat dulu sebelum tidur istighfar 3 aman sudah. Ini tuh dosa kecil. Ya, dosa kecil itu seperti contoh lihat yang haram atau ngomong kotor atau apa, yang kecil, bukan yang besar. Besar itu biasanya ancamannya neraka. Atau ada laknat di hadis atau Quran, itu besar. Gak bisa diampuni kecuali taubat nasuh. Taubat yang benar-benar. Istighfar aja gak cukup. Jadi dosa-dosa yang kecil itu bisa terhapus dengan kita 5 waktu. Kita wudu, ya. Kita baca istighfar seperti ini, itu hapus. Tapi yang besar enggak. Terus yang besar enggak. Orang yang haji bagaimana Ustaz? Orang yang haji ketika dia di bukit di padang Arafah 9 Dzulhijjah itu diampuni semua dosa walaupun yang besar, kecuali dosa dengan manusia. Enggak bisa. Dosa dengan manusia harus minta halal. Sehingga haji pun enggak bisa menghapus dosa dengan manusia itu. Harus minta halal dengan yang bersangkutan. Sehingga dosa kecil ini ampunannya itu cara ngampuninya banyak. Tapi ingat, termasuk dosa besar meremehkan dosa kecil.
Oh gampang, kecil aja Ustaz, istighfar selesai. Kadang-kadang termasuk tipu daya setan, kita ini dikasih pengharapan lebih banyak daripada rasa takut. Padahal orang itu harus imbang, rasa takut sama rasa mengharap itu imbang. Terlalu besar rasa takut bikin dia putus asa. Biasanya menyerang para pendosa. Waduh Ustaz, saya banyak betul dosanya sudah, gak mungkin diampuni. Dia nganggap dirinya gak mungkin diampuni, itu dosa besar. Harus ada pengharapan. Rasa takut yang terlalu gak baik. Pengharapan yang terlalu, wah mana aja, Allah Maha Pengampun, Maha Rahmah, juga gak baik. Kenapa? Akhirnya meremehkan dosa. Merasa dirinya sudah pasti surga. Banyak yang seperti itu ya. Ada kalanya dekat dengan orang alim. Oh saya ini tangan kanannya Kiai Fulan, aman aja sudah. Oh saya ini abah saya orang soleh, pasti aman. Yang seperti ini biasanya penyakitnya di situ. Orang yang terlalu banyak ibadah, penyakitnya itu merasa aman. Oh, kalau masa kayak saya masuk neraka sih, kayaknya tidak mungkin ah. Hati-hati, itu penyakitnya ahli ibadah. Penyakitnya ahli maksiat, putus asa. Dan dua-duanya dosa besar. Seorang mukmin tengah-tengah. Dia harus punya dua sayap untuk menuju Allah. Sayap kanan rasa takut, sayap kiri rasa mengharap. Umar bin Khattab beliau pernah mengatakan, seumpama ada seruan, seluruh manusia itu ahli surga kecuali satu. Aku sangat takut satu orang itu aku. Dan kalau ada seruan, seluruh manusia selain para nabi neraka semua kecuali satu orang. Aku mengharap satu orang itu aku. Ini orang berarti imbang, rasa takut dan rasa mengharapnya imbang. Kalau Anda sudah dapat seperti itu, Anda jadi manusia. Kalau belum sempurna manusia Anda. Karena itulah ada kalanya Allah itu mendidik hambanya itu dengan dilepaskan maksiat. Sehingga ada hadis, kam min dambin yudkhilu sahibahu al-jannah. Berapa banyak macam dosa yang bikin pelakunya masuk surga. Kok bisa? Dosa kok bisa masuk surga? Ya, dengan dosa itu dia nyesel, merasa orang paling bejat sedunia. Dia terhantui dengan dosa itu sampai bikin dia soleh terus. Dengan satu dosa dia menjadi orang baik. Kalau dia nggak pernah dosa bisa bahaya. Sejadi, oh saya istimewa, nggak ada dosa sedikit pun. Bahaya di sini. Itulah kadang-kadang Allah itu membuat hambanya lalai sehingga dia bermaksiat. Agar apa? Agar dia nggak terlalu jumawa, nggak terlalu sombong, karena merasa nggak pernah dosa. Karena itulah disebutkan dalam hadis, laulam tudnibu, sumpama kalian itu nggak pernah berbuat dosa, ladahaballahu bikum, Allah akan memusnahkan kalian, dibuat mati kalian semua. Dan nanti Allah akan datangkan orang-orang setelah kalian yang mereka ini ada dosanya. Jika mereka berdosa, mereka istighfar dan Allah mengampuni mereka. Dan itulah nama Allah Al-Ghaffar itu fungsinya ada. Kenapa? Karena Muslim ada pendosanya. Kalau nggak ada yang berdosa, apa fungsinya Al-Ghaffar? Al-Ghaffar itu Maha Pengampun karena ada yang berdosa. Ya. Ini menunjukkan jangan seseorang yang berdosa itu putus asa. Dalam kitab Burdah yang sering kita baca, itu ada bacaan, ya nafsu la taqnati min zallatin azumat, ya nafsu la taqnati min zallatin azumat, innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Wahai jiwa pendosa,
Jangan engkau putus asa karena dosa yang terlampau besar. Jangan. Kenapa? Karena dosa-dosa besar kalau sudah ada ampunan Allah, dia seperti sekecil aman. Yang penting engkau jangan putus asa, itu aja. Ininya di sini, Pak. Ibadah banyak silahkan, tapi hati jangan berubah. Jangan merasa pasti surga, jangan. Berbuat dosa, ya, sesali itu, tapi jangan sampai ke level putus asa. Karena bikin Anda nanti dosa besar lagi. Namanya apa itu? Al-ya'su an rahmatillah. Itu putus asa dari rahmat Allah. Allah berfirman, "Wala yai'asu min rahmatillah illa al-qaumul khasirun." Tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang merugi di akhirat. Jangan sampai putus asa. Kemudian warawaina fi sunan Abi Dawud. Insyaallah kita lanjutkan ya kajian hadis-hadis pada yang akan datang. Ini masih banyak ya, masih panjang tentang doa-doa sebelum tidur. Jadi jangan bosan ya. Dengar hadis doa-doa sebelum tidur ini mungkin ada 3 bulan, 4 bulan kita baca. Bahas masalah tidur aja. Kapan tidurnya baca doa terus. Insya Allah dengan banyak doa Anda tidurnya itu mendapat tidur yang barokah. Al-Fatihah. Binati anallaha yaghfirud dzunub bisuyub syukurub zahirul qulub su'ahwal wal aqwal wal af'al bijahi maula bilal sayyidina Muhammad SAW. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina, rabbi waffiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhil anqiya ulama nahda bil khair wa faqul syarr. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وخير بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mas